Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita selalu memanjatkan segala puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas segala berlimpahan berkat rahmat dan hidayahnya jualah kita semua pada malam ini bisa berhadir di sini dalam rangka melaksanakan salat fardu maghrib dan salat fardu isya, serta insya Allah kita akan mengikuti kajian ta'lim tausiah bersama Habib Ahmad bin Muhammad Al-Kaf, yang alhamdulillah beliau sudah bersama-sama kita. Atas nama Takmir Masjid mengucapkan kepada Habib selamat datang kembali di Masjid Darul Muhajirin, Perumahan Rapak, Benuang Indah. Kemudian salawat beserta salam tak lupa selalu kita sampaikan, kita haturkan kepada junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak nanti kita bisa bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Baiklah, marilah kita buka taklim kita pada malam ini dengan membacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung mendengarkan tausiah dari Habib Ahmad bin Muhammad Al-Kaf. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammad. مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وموالاه. Segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan nikmatnya kepada kita semua. Tidak lupa para jamaah daripada Masjid Darul Muhajirin, juga para pengurusnya, imam dan juga serta para asatidz. Mudah-mudahan mereka semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat wal afiat, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga insyaallah para jamaahnya yang selalu rutin istiqamah menghidupkan salat 5 waktu di dalam masjid ini, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan nikmatnya sehingga kita diberi usia, diberi umur, diberi taufik dan hidayahnya. Kita bisa berkumpul bersama-sama melaksanakan fardhatus salah, menunaikan salat fardu kita, itu salat maghrib dengan berjamaah, yang mana setiap muslim sejati, setiap mukmin tentunya memiliki tanda. Muslim sejati dan mukmin yang sejati disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sarrathu hasanatuh wa sa'athu sayyi'atuh fahuwa mu'min. Siapa orang yang gembira apabila dia melakukan ketaatan, dan apabila dia sedih ketika dia berbuat dosa, berbuat salah, maka itu tanda bahwa dia mukmin. Tanda
seorang mukmin, man sarrathu hasanatuhu. Orang kalau berbuat hasanah, berbuat taat kepada Allah, maka dia berbahagia, senang karena bisa melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sedih ketika dia berbuat maksiat, ketika dia berbuat dosa, dan dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda orang yang mukmin. Datang seseorang yang bernama Zaidul Khail bersama kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma alamatullahi fi man yurid?" Apa tandanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan, menghendaki seseorang untuk dimasukkan ke dalam surganya? Itu ada tandanya tidak ya Rasulullah? Tandanya apa? Pertanyaan yang begitu unik yang ditanyakan oleh seseorang yang dia itu pendatang, bukan orang tinggal di kota Madinah. Namanya Zaid, Zaidul Khail. Khail itu artinya kuda. Ya. Lalu ditanya oleh Rasul, sebelum dijawab pertanyaan tersebut, Rasulullah bertanya kembali, "Kaifa asbahta ya Zaid?" Kaifa asbahta? Gimana keadaanmu di pagi hari wahai Zaid? Kata dia, "Ya Rasulullah, asbahtu uhibbul khaira wa uhibbu man ya'malul khair wa afrah idza amiltul khair wa ahzan wa abghadul ma'asi wa ahzanu in fa'altul ma'asi." Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya di pagi hari ini, berpagi hari, setiap hari itu senang terhadap kebaikan, ketaatan itu senang, dan senang terhadap orang yang berbuat taat, dan apabila saya berbuat taat, saya gembira, dan apabila saya berbuat maksiat, saya sedih, dan tidak suka dengan orang-orang yang berbuat maksiat." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hadza alamatullah fi man yurid." Ini tandanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, atau menginginkan dia untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. "Lau aradaka lil ukhra lahayyaka laha." Karena kalau seandainya Allah menginginkan suatu yang lainnya untukmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk engkau menuju jalan tersebut. Maka itu seorang mukmin, yaitu dia senang apabila dia bisa melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gembira betul. Dan ini kegembiraan yang diperintahkan oleh Allah. Dalam firman Allah, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai Nabi, ketika mereka bergembira dengan harta, ada orang-orang bergembira dengan jabatan, ada orang senang ketika ada urusan-urusan dunianya, wajar, manusiawi. Tetapi apa kegembiraan yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala? Katakan wahai Nabi kepada umatmu, "Qul bi fadlillah," dengan karunia Allah, "wa rahmatihi," dan rahmatnya, "fabidzalika falyafrahu," dengan hal itulah mereka hendaknya bergembira. Mereka senang atas karunia Allah, atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat maknanya luas. Karunia Allah itu banyak, rahmat Allah itu banyak. Semua pemberian Allah, Al-Quran, karunia dari Allah dan rahmat dari Allah. Ya, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian dari Allah. Qul bi fadlillah, dengan itulah, dengan karunia Allah dan rahmat Allah, dengan itu mereka bergembira. Kata Allah, "Huwa khairun mimma yajma'un." Itu kegembiraan terhadap hal yang saya berikan kepada mereka daripada karunia, itu lebih baik dibandingkan apa yang mereka senang, daripada apa yang mereka kumpulkan, harta. Orang kan senang kalau punya uang. Kata Allah, ini lebih baik untuk digembirakan, ini lebih pantas untuk dibanggakan. Maka itu hal yang semacam ini perlu dipahami dengan benar.
Kegembiraan terhadap taat kepada Allah bukan berarti kita ujub. Tahu ujub? Ujub itu artinya merasa hebat sendiri. Merasa dirinya udah paling hebat. Dia sholat 5 waktu bisa, ya bayar zakat bisa, terus dia itu maksiat-maksiat yang sifatnya zahir kelihatannya juga dia menghindarinya. Dia ngerasa dirinya udah paling hebat, paling bagus, lebih mulia dari orang lain. Ini namanya ujub. Bedakan antara gembira karena bisa berbuat taat kepada Allah karena karunia Allah dengan gembira berbuat taat karena kehebatan pribadi, kemampuan pribadi. Itu perlu dibedakan. Karena kalau orang tidak membedakan itu, akhirnya terjerumus dalam perbuatan ujub. Nah, ujub itu namanya benih daripada sombong, takabur. Ya. Kalau takabur, sombong, itu perlu ada apa namanya? Jadi ada timbal balik, ada orang lain. Tapi kalau ujub itu nggak perlu ada orang lain. Makanya dikatakan penyakit pertama, dosa pertama, maksiat pertama yang dilakukan oleh makhluk Allah kepada Allah adalah ujub. Yaitu maksiatnya iblis. Iblis itu punya penyakit ujub pertamanya. Sebelum dia sombong, kan iblis sombong. Ya, ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau. Tapi sumber daripada kesombongan itu kapan? Ketika dia merasa hebat dengan dirinya. Dikatakan bahwa iblis itu sebelum ya dia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh Allah, dia termasuk dari golongan ahli ibadah. Ahli ibadah. Jin ini nggak sembarangan. Tadinya ahli ibadah. Iblis itu nggak sembarangan. Ibadahnya luar biasa. Top dia ibadahnya. Bahkan dikatakan tidak ada satu tempat daripada langit kecuali iblis pernah ibadah di tempat tersebut. Luar biasa. Kenapa kok iblis bisa sejajar dengan para malaikat ketika Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, yang menolak siapa? Iblis lah. Emang iblis malaikat? Ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan kepada ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat untuk wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Fasajadu illa iblis. Ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, semua sujud kecuali iblis. Pertanyaannya lah, iblis kan bukan malaikat. Ya. Kana minal jinni, kata Allah Subhanahu wa taala, dia termasuk golongan jin. Fa fasaqa an amri rabbih, dia fasik, dia keluar dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus kok bisa malaikat atau diperintah kepada malaikat, dia juga tergolong daripada perintah tersebut karena dia sedang berada dalam level malaikat. Tuh lihat bagaimana hebatnya iblis bisa seperti itu. Makanya kalau ada orang bisa beribadah, bisa itu, jangan ngerasa sombong, jangan ngerasa hebat. Kenapa? Karena iblis aja lebih hebat dari kita dari ibadahnya. Iblis itu yang diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ibadahnya lebih hebat dari kita. Dia setelah seperti itu, yang penyakit yang pertama adalah dia merasa hebat terhadap dirinya sendiri, merasa ujub, bangga dengan amalannya. Dia sudah ibadah dengan begitu banyak, dia bisa melakukan ibadah dengan begitu banyaknya, setara dengan malaikat. Ketika disuruh untuk sujud kepada makhluk yang baru diciptakannya dari tanah, bukan dari jenis malaikat pun, dia merasa, kenapa saya harus sujud kepadanya? Nah, ini ujubnya. Setelah adanya penyakit ujub, timbullah penyakit yang namanya takabur. Takabur artinya sombong, menyombongkan diri. Ana khairun minhu, kata Allah Subhanahu wa taala, kata dia dalam yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, fal ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih mulia dari dia, saya lebih baik dari dia. Dia diciptakan dari tanah, saya diciptakan dari api. Saya nggak mau sujud.
Kan aneh. Ya, perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi menolak. Kok bisa ditolak? Karena adanya ujub. Apa sumber ujubnya? Amal soleh. Maka itu amal yang soleh itu harus diperhatikan bagaimana kita caranya bergembira kepada Allah atas amalan tersebut. Dari sisi mana kita gembira atas amal soleh? Dari sisi bahwa kita itu diberi taufik oleh Allah, diberi izin oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, bisa melakukan amal soleh, gembira atas hal tersebut. Ya, tetapi tetap jaga hati untuk tidak merasa ujub, dan mintalah terus kepada Allah agar Allah berikan istiqomah, ketetapan dalam amal soleh. Karena kita nggak tahu sekarang kita ibadah, besok keadaan kita bagaimana. Sekarang kita taat, nanti bagaimana. Begitu juga pandang kita kepada orang lain. Sekarang mungkin dia maksiat, nggak tahu besok kayak gimana. Ya, dengan pandangan semacam ini, seseorang akan terlepas dari penyakit yang namanya sombong dan merasa hebat sendiri. Ya, karena ini penyakit kalau sudah masuk ke dalam hati seseorang, udah tambah ibadah, tambah penyakitnya tambah banyak. Kok bisa? Karena nggak terobati itu. Tidak cukup dengan amal yang zahir, yang sifatnya amalan ibadah zahir, harus diobati dengan amalan hati, yaitu dengan tawadhu, dengan rendah hati. Hatinya yang merendah, dia merasa hina di hadapan Allah, merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu haruslah kita jadikan suri tauladan kita itu para anbiya, para nabi-nabi. Hebatan mana kita dengan nabi? Subhanallah, nabi pasti lebih hebat. Para nabi-nabi Allah itu mereka apa merasa hebat dengan amalan mereka? Tidak. Bahkan mereka kadang-kadang berbuat kesalahan yang sifatnya bukan maksiat. Bukan maksiat. Karena mereka terjaga dari perbuatan maksiat. Kesalahan dianggapnya. Salah itu beda dengan maksiat. Ya, beda antara salah dengan maksiat. Kalau maksiat itu dia tahu Allah melarang ini, dia lakukan. Itu maksiat. Tapi kalau kesalahan artinya ketidaksengajaan. Dia nggak tahu bahwa ini salah atau maksiat, dia melakukannya, ternyata itu adalah tidak benar, tidak sesuai dengan apa yang Allah mau. Itu bisa saja terjadi dengan para malaikat, para nabi. Ketika salah satu dari mereka berbuat sesuatu yang sifatnya kurang atau tidak layak dengan sifat mereka, mereka ketakutan di sisi Allah SWT. Mereka takut, mereka beristighfar kepada Allah, mereka menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam, kita tahu semua, Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Adam dari surga karena kesalahan yang dilakukannya. Saya bilang kesalahan, bukan maksiat. Lain antara maksiat, berbuat dosa, dengan kesalahan. Dan siapa yang mengatakan ini? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam, "Wa laqad ahidna ila Adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma." Kata Allah, kami telah mengambil perjanjian dengan Adam, lalu dia lupa. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bilang dia lupa. Walam najid lahu azma, dan kami tidak menemukan dari dirinya kesengajaan, azm, kesengajaan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nantinya lafadznya Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa asa adamu rabbahu faghawa dengan kalimat maksiat. Tapi kalimat maksiat di sini sudah Allah benarkan. Kalimatnya bukan maksiat, artinya bukan dosa, tetapi suatu kesalahan yang dia tidak sengaja, tetapi dihitung atau ditulis oleh Allah, dikatakan oleh Allah maksiat, bukan perbuatan dosa. Ini perlu dipahami. Tapi setelah Nabi Adam turun dengan memang tujuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk beliau turun di dunia untuk kita bisa hidup. Nah, kalau enggak kita enggak lahir. Kita enggak datang, karena Sayyidatuna Hawa itu enggak pernah mengandung di surga. Karena di surga kan nggak ada susah, ya, nggak ada sulit. Namanya mengandung sulit, berat. Nah, kapan dia mengandung? Ketika dia turun. Ketika dia turun ke bumi, mulailah yang namanya ada haid. Keluar darah haid, setelah itu bisa mengandung. Subhanallah. Baru dia mengandung. Setiap mengandung, anaknya kembar.
laki-laki dan perempuan. Lalu dia mengandung lagi, dapat kembar lagi, laki-laki dan perempuan. Jadi kalau dibilang DNA kembar, kita semua punya DNA kembar ya. Walaupun kedokteran bilang, oh ini nggak ada. Sebenarnya semua ada. Makanya ada orang nggak ada dari nenek moyangnya kembar. Totonya ada yang bisa aja begitu. Allah yang menciptakan. Lalu bagaimana caranya perkawinan? Sedangkan mereka kan bersaudara semua, masih ibunya Hawa semua. Gimana ceritanya? Maka Allah izinkan untuk peradaban di zaman itu saja bahwa saudara boleh menikahi saudarinya, tetapi asal bukan satu kandungan dengannya. Yang lahir kembar nggak boleh saling nikah. Tapi nanti kalau adiknya lahir, mereka boleh menikah. Yang ini menikah dengan ini, yang ini menikah dengan ini. Jadi kalau enggak, kita nggak datang. Terus siapa lagi dong? Nggak ada kitanya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan seperti itu, turun menurun. Nabi Adam alaihissalam dikatakan di muka bumi ketika itu Nabi Adam turun, itu beliau beristighfar kepada Allah, tidak pernah mengangkat kepalanya ke langit, hayaan min Allah Subhanahu Wa Taala, karena malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu namanya orang yang berbuat suatu taat, tetapi ketika dia berbuat kesalahan, dia tahu bagaimana haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan juga perlu kita sadari, sehebat apapun taat yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan, kehebat apapun kita, itu sama sekali belum atau tidak akan sampai daripada menebus daripada haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nggak mungkin. Ini perlu kita fahami. Allah Subhanahu Wa Taala Rabbul Alamin yang menciptakan kita semua punya hak untuk disembah. Karena yang menciptakan, yang memberikan, yang menjaga, yang semuanya. Allah meminta kita untuk menyembah kepadanya. Kita taat, ya, kita nurut. Kita menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi penyembahan kita kepada Allah apakah sudah maksimal? Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan? Maka perlu kita yakini bahwa sehebat apapun kita beribadah kepada Allah, maka sama sekali kita belum bisa membayar haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keyakinan semacam itu, kita akan lepas dari penyakit yang tadi kita bicarakan, yaitu penyakit ujub, bangga diri dengan amal soleh kita. Ada diceritakan bahwa para malaikat Allah, ya, para malaikat yang Allah ciptakan selama dari pertama dia diciptakan oleh Allah, semenjak awal diciptakan dia sujud kepada Allah. Tidak bangkit dari sujudnya kecuali dia sudah hari kiamat, sudah selesai hari kiamat baru dia bangkit. Lalu apa yang dia ucapkan? Qala subhanak ma abadnaka haqqa ibadatik wala arafnaka haqqa ma'rifatik. Ya Allah, saya enggak pernah ibadah kepadamu dengan haknya ibadah kepadamu, dan saya tidak pernah mengetahui daripada hakmu sesuai dengan haknya engkau wahai Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, ini malaikat Allah ciptakan nggak bermaksiat, nggak berbuat salah, nggak berbuat dosa. Lah kalau kita bagaimana kira-kira? Ya, kadang-kadang kita baru sholat 5 waktu, ya, sholat sunnah, mungkin ya sholat duha atau sedikit daripada sholat witir yang lainnya, ya, baru terkena musibah sesuatu atau kesalahan sesuatu langsung komentar sama Allah. Ya, langsung tidak terima. Ya Allah, ini kenapa kok saya seperti ini? Kenapa saya kok terjadi seperti ini? Salah saya apa kok sampai terjadi seperti ini? Ya, ini manusia kadang-kadang dia lupa, lalai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian ketika kita gembira terhadap suatu amalan penting, poin penting yang perlu kita perhatikan yaitu apa? Jangan sembarangan beramal tetapi tidak memperhatikan apakah amal kita diterima atau tidak. Paham nggak nih? Jadi penting memikirkan bagaimana caranya amalan yang saya lakukan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya memperhatikan syarat-syarat daripada amalan tersebut. Karena setiap amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada kita, yang Allah Taala perintahkan kepada kita, itu pasti ada syarat-syaratnya. Ya enggak? Kita disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sholat. Boleh enggak kita sholat sembarangan begitu aja, enggak ngadep kiblat gitu? Sholatnya pakai baju yang kotor atau najis, boleh enggak? Atau sholat tanpa wudu, boleh enggak?
Nggak bisa. Loh, ya kan yang penting sholat. Nggak bisa yang penting sholat. Yang penting ikut aturan Allah, itu yang penting. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Fa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain." Disuruh kalau kalian mau sholat itu kalian wudu dulu. Basuh wajah kalian, tangan kalian, kepala kalian diusap, kaki kalian dibasuh, baru engkau boleh menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, aturan-aturan semacam ini perlu kita perhatikan agar amalan kita diterima oleh Allah. Nah, kita senang-senang amalan kita, oh masya Allah saya beramal soleh banyak, beribadah banyak, tapi ternyata amalan tersebut banyak salahnya. Kenapa? Karena tidak dibekali dengan ilmu. Nah, ini pentingnya ilmu. Ya, saya kasih contoh saja. Ya, sebagian orang yang dia itu mungkin ibadah, dia sholat, ya, sholat 5 waktu, sholat. Tapi kadang-kadang dia masih bawa najis misalnya. Dia nggak tahu tuh bahwa orang yang buang air kecil itu harus yang namanya cebok. Dia nggak tahu. Dia kira yang penting nggak ada yang netes sudah cukup. Yang penting sudah nggak ada yang netes sudah cukup. Nggak pakai cebok lagi, langsung sholat. Akhirnya sholatnya gimana? Tidak sah. Dia kira dirinya udah sholat. Dia kira dirinya udah ibadah. Ternyata amal ibadahnya tidak sah. Kenapa? Karena tidak berbekalan dengan ilmu. Ini bukan pentingnya ilmu. Kemudian qabul secara yang perlu diperhatikan adalah keikhlasannya. Ketulusan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah mewanti-wanti, suatu amalan yang kalian lakukan tetapi kalian punya tujuan selain kepada Allah, maka amalan itu tidak akan diterima oleh Allah. Dalam hadis yang sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berkata dalam hadis qudsi, "Ana aghnal aghniya 'anil syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syarikah." Kata Allah Subhanahu wa taala, namanya hadis qudsi, bukan Al-Qur'an, tetapi lafaz dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis disebutnya Allah berkata, "Saya adalah Tuhan yang paling tidak suka dengan perbuatan syirik." Perbuatan syirik di sini bukan menyekutukan Allah, menyembah kepada selain Allah, bukan yang dimaksud. Tetapi syirik di sini adalah riya. Riya artinya menyekutukan Allah dalam tujuan ibadah. Bedanya tuh. Kalau syirik itu menyembah kepada selain Allah, meyakini bahwa ada Tuhan lain selain Allah, itu syirik, keluar dari agama. Tapi di sini ada syirkul asghar, syirik tetapi yang lebih kecil levelnya, tidak sampai keluar dari agama, tetapi membuat amalan seseorang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Man amila amalan, siapa orang yang beramal suatu amalan, asyraka ma'i fi ghairi, dia menyekutukan selainku dengan amalan tersebut. Tujuannya, kata Allah, taraktuhu wa syarika, saya tinggalkan itu amalan dengan syarikah, dengan orang yang dia lakukan untuknya. Misalnya contoh, seseorang sholat, saya mau sholat. Kenapa sholat? Karena kan dilihat orang. Kalau saya nggak sholat, nanti orang-orang bilang ini gimana. Padahal kalau nggak ada orang sama sekali, dia nggak sholat. Nggak peduli dia meninggalkan sholat atau apa. Buktinya kalau lagi di jalan, kalau apa, ninggalin sholat, aman-aman aja, hatinya biasa aja. Tapi kalau lagi di rumah, lagi ada orang yang lihat dia, sholat rajin, nggak boleh ditinggal. Nah, ini ada tanda-tanda syirik hati, riya namanya. Kalau tidak ada orang, mudah meninggalkan ketaatan, nggak apa-apa ninggalin, dan dia nggak, sama sekali nggak sedih, sama sekali tidak berat, ya, dengan tenang. Tapi kalau ada orang, oh nggak mau kerjain. Ini tanda bahwa amalan tersebut dilakukan dengan riya. Berarti tujuanmu dalam amalan tersebut bukan karena Allah, tetapi karena makhluk. Amalan semacam ini tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau Allah. Ya.
Allah Subhanahu wa taala tidak mau amalan yang kita bertujuannya untuk orang lain, kepada orang, kepada makhluk, mengharap pujian atau takut celaan. Itu berarti mengharap makhluk. Tapi kalau seandainya enggak begitu, enggak, saya beramal, alhamdulillah beramal, tetap mau ada orang, enggak ada orang, tapi saya tetap sholat, saya tetap ibadah, insya Allah, ya, ini lepas daripada riya, berarti amalan tersebut lepas dari riya. Tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Makanya yang namanya riya pun ada levelnya nanti. Tuh, bisa ada levelnya. Contoh, ada orang, kalau dibilang ada orang atau enggak ada orang ninggalin sholat, enggak. Dibilang ninggalin sholat sih enggak. Sholat dia bakal sholat. Tapi ada perbedaan. Kalau ada orang, sholatnya lebih cakep. Kalau enggak ada orang, sholatnya asal sholat, tetap sah, tetapi dengan syarat-syaratnya. Ini punya level riya juga sendiri ini. Ya. Tetapi riya di sini bukan pada dasar amalan. Dasar amalnya dia bakal melakukan. Ada orang, tidak ada orang bakal beribadah. Sholatlah contohnya, bakal sholat. Tapi kalau ada orang, sholatnya lama, lebih cakep gitu ya. Kalau nggak ada orang, salah. Sholat yang penting jadi sholat aja. Nah, ini berarti level keindahan amalan tersebut atau kesempurnaan dalam amalan tersebut ini sifatnya riya. Tidak diterima itu di sisi Allah. Tapi yang ikhlas karena Allah, memang tulus karena Allah dia melakukannya, level sholatnya saja insya Allah tidak termasuk daripada amalan riya. Tuh lihat bagaimana. Seorang harus teliti pada dirinya. Karena itu didapati ada seorang yang soleh, yang selalu mengoreksi dirinya. Dia itu selalu setiap kali sholat di masjid itu shaf pertama sholatnya. Kan kemuliaan shaf pertama itu lebih mulia dibandingkan shaf yang kedua. Ya, setiap orang yang bisa memperoleh shaf pertama maka jangan mundur, jangan di belakang. Karena shaf pertama itu punya kemuliaan sendiri dan dapat doa khusus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang kita kan ada orang-orang yang kalau disuruh ke shaf pertama malu gitu. Ini malu yang bukan pada tempatnya, kecuali kalau di belakang imam. Nah, kalau di belakang imam jangan dah, biar ada orang yang ngerti, yang alim atau yang mengerti agama atau yang bisa menggantikan imam kalau terjadi sesuatu. Kalau di belakang imam memang. Tapi kalau shaf-shaf yang lainnya ini, ya, jangan mendahulukan orang lain, jangan kasih orang, jangan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamu ummati ma fi as-saff al-awwal, lastabagu alaih." Kalau seandainya umatku itu tahu keutamaan shaf pertama, maka mereka untuk mendapatkannya mereka akan berundi. Ini karena saya pengen di sini, nggak bisa, saya juga pengen, akhirnya berebutan, berundi dia, pakai kocokan. Siapa duluan, siapa yang dapat. Tapi kan nggak ada kan yang sini ngundi gitu untuk shaf pertama. Bahkan adanya yang silahkan. Nah, itu katanya ini sifatnya makruh. Hah? Makruh, iya. Makruh mendahulukan orang lain di shaf pertama atau shaf yang lebih depan. Enggak pantas, enggak, ente maju. Kenapa? Karena di sini namanya persaingan di dalam taat kepada Allah. Kata Allah SWT, fastabiqul khairat. Saling bergegas untuk melakukan kebaikan. Nah, ini kan khair, kebaikan. Ente duluan, jangan biarin orang dulu. Nah, saya duluan. Nggak apa-apa. Yang penting jangan kasar ya caranya. Dengan cara yang halus, dengan cara yang baik. Tentunya yang paling berhak pada tempat tersebut orang yang pertama datang. Ya, bukan orang nyelak ya, atau orang udah duduk, udah lama di situ, baru bangun sebentar dia diambil tempatnya. Para ulama ini ada hukumnya loh. Tahu kalau ngaji fikih, tempat yang diduduki oleh seseorang, terus dia bangun. Untuk apa bangun? Katanya mau hajat, kamar mandi, habis itu mau baik lagi. Tapi tahu ini orang biasanya nandain tempat atau ngasih tahu bahwa ini tempatnya dia. Terus ada orang lain datang duduk di tempatnya, dianggapnya ghasab. Tahu ghasab? Ngambil hak orang lain. Tuh lihat dalam syariat, karena hak tempat duduk dia udah duluan. Dalam ilmu syariat tuh ada haknya masing-masing.
Ya, jadi seperti itu. Jadi kita perhatikan amalan kita sehingga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai amalan yang kita lakukan ya memiliki adanya indikasi atau dilihat bahwa dia itu ada riyaknya untuk tujuan orang. Tetapi usahakan amalan tersebut bisa diterima. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Kunu biqabulil amal ahrasu minal amal." Hendaknya kalian itu memperhatikan amalan kalian diterima oleh Allah lebih dibandingkan kalian memperhatikan amalan itu banyak atau tidak banyak. Kalau cuma banyak aja tapi nggak ada harganya di sisi Allah, buat apa? Tadi saya katakan bahwa ada seseorang yang selalu shaf awal ya. Ada orang minas salihin, dia selalu shaf awal salatnya. Karena fadilah shaf awal. Subhanallah, suatu hari dia terlambat, ada urusan-urusan yang tidak disengaja, kemudian dia datanglah di masjid tersebut, tidak dapat shaf pertama, dapatnya shaf terakhir. Apa yang terjadi pada dirinya? Dia terlintas dalam benaknya, ya sekarang orang-orang lihat ente terlambat. Terlintas dalam benaknya, oh ya sekarang kelihatan bahwa ente terlambat. Biasanya istiqomah, sekarang kata orang engkau terlambat. Kata orang engkau tidak dapat shaf pertama. Terlintas dalam benaknya seperti itu. Apa yang dia katakan? Berarti saya selama ini berada di shaf pertama itu tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena masih ada perhatian kepada orang, masih ada perhatian kata orang. Sedangkan amalan semacam ini bukan untuk orang, bukan untuk kata orang, tetapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia istighfar, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat yang dia menyangka bahwa itu adanya riya dalam hatinya. Kira-kira kita pernah istighfar nggak dalam amalan seperti itu? Cuman pindah level doang loh, level soft pertama ke soft terakhir. Bukan karena dia hari ini di soft terakhir dia istighfar, bukan. Dia istighfar karena selama ini di soft pertama ada indikasi riaknya. Dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang semacam ini kan berarti orang yang detail terhadap amalannya. Dia memperhatikan, bukan beramal sembarangan amal saja, tetapi dia memperhatikan bagaimana caranya amalan tersebut memiliki kualitas, berharga, dan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga setiap kali kita beramal yang tadi kita sebutkan, bahwa hendaknya kita selalu memperhatikan bahwa amalan kita itu kurang. Selalu perhatikan amalan kita kurang. Dengan cara bagaimana agar kita tahu bahwa amalan kita itu kurang terus? Ngaca. Tahu ngaca? Berkaca. Dengan siapa kita berkaca? Dengan orang yang levelnya lebih tinggi. Makanya dalam urusan agama jangan ngelihat kepada orang yang lebih rendah. Akhirnya kita punya qanaah dalam taat. Tahu qanaah? Merasa cukup. Taatnya udah cukup. Kenapa? Ya alhamdulillah saya udah sholat 5 waktu. Banyak orang nggak sholat. Nah ini berarti ngelihatnya ke bawah. Alhamdulillah saya sholat sunnah. Masih banyak orang nggak pada sholat sunnah. Ini juga ngelihatnya ke bawah. Alhamdulillah saya bisa sedekah walaupun sedikit. Orang banyak yang nggak sedekah sama sekali. Ini ngelihatnya ke bawah. Jangan begitu kalau ngelihat urusan taat. Lihatnya ke atas. Ya. Lihat amalan-amalan orang-orang, bagaimana cara mereka beramal, bagaimana kualitas amal mereka. Ya, salat, alhamdulillah bisa salat, tapi saya merasa level khusyuk saya masih banyak kurang. Saya kalau salat pikirannya masih pikiran yang lain, pikiran kepada dunia, pikiran kepada kerjaan, pikiran kepada anak, pikiran kepada keluarga, pikiran kepada rumah, pikiran kepada, masya Allah, bahkan kepada mainan kadang-kadang pikiran. Di dalam sholat. Lalu habis itu mau bangga diri dengan sholat kita. Ya, di dalam sholat Allahu Akbar, yang kepikir, ya, tadi mau jalan ke sana, tadi mau pergi ke sini, tadi. Ini sholat, zahirnya aja sholat di depan Allah, tetapi hatinya dia sedang berkelana kemana-mana. Iya kan? Ini sholatnya kita. Nah udah levelnya bagaimana? Oh ada orang-orang yang sholat, kata mereka ditanya, apakah engkau terlintas sesuatu selain Allah ketika engkau sholat? Kata dia, memang ada di hati saya yang lebih saya cintai dari Allah sehingga saya pikirkan di dalam sholat saya.
Itu jawabannya. Berarti apa? Sholatnya full dari awal sampai akhir, tidak ada yang terlintas kecuali Allah Subhanahu wa taala. Gimana itu orang? Emang bisa orang seperti itu? Bisa. Kita bisa nggak khusyuk full dari pertama takbir sampai salam? Bisa. Kalau mau. Ya, contoh aja. Sekarang ini lagi musim, kadang-kadang orang nonton bola ya. Nggak tahu lagi piala apaan. Ya, alhasil ada deh bola pokoknya. Kurang lebihnya begitu. Orang kalau lagi bola, lagi bener-bener ambil ini, itu kalau pengen tahu orang khusyuk itu kayak gitu tuh. Orang khusyuk tuh kayak gitu tuh. Nggak kepikiran apa-apa. Kadang-kadang orang lewat depannya dia. Di depannya ini lagi nonton. Depan lewat. Ditanya siapa yang lewat? Nggak tahu. Emang ada orang yang lewat? Subhanallah, ini khusyuk tingkat tinggi nih. Kalau bisa sholat begini aja udah luar biasa. Iya kan? Berarti khusyuk itu kita bisa. Kalau memang keambil pikirannya, kalau keambil konsentrasinya, keambil semuanya, dia bakal lupa sekitarnya. Ada orang datang, kadang dia belum makan, nggak lapar. Udah selesai, atau timnya kalah baru lapar. Ya, timnya kalah udah deh lapar. Karena percuma nonton, udah capek dia. Subhanallah, kok bisa hilang rasa lapar, bisa hilang rasa ngantuk, bangun tidur, bisa tahajud. Ya, orang nggak pernah tahajud, giliran bolanya jam 2 malam bangun. Ya, nggak pakai alarm lagi, bangun sendiri. Kok bisa ini orang tidur? Oh, bangun jam berapa? Jam 2. Oh ya, sebentar lagi dia siap-siap bikin kopi dulu, sempet ya, masuk kamar mandi dulu. Masya Allah, udah kayak mau tahajud. Ya, tahu-taunya nonton bola aja, nggak tidur, nggak ngantuk. Kok bisa seperti itu? Berarti kita semua tuh bisa khusyuk, itu artinya. Cuman khusyuk itu kan tergantung cintanya kita, perhatian kita, kesukaan kita terhadap hal tersebut. Berarti yang kurang dalam diri kita kecintaan dan perhatian. Cinta kita terhadap sholat, perhatian kita terhadap sholat, ya kurang. Kita anggap biasa-biasa saja. Kita anggap nggak penting. Kita anggap sesuatu yang ya sudah kerjakan, sudah selesai. Tapi kalau kita benar-benar tahu hakikat daripada sholat, bagaimana indahnya sholat, bagaimana pentingnya kita akan usahakan. Ya, dan itu bisa sedikit demi sedikit ya, dengan tahapan-tahapannya seseorang akan merasakan, oh ya Allah, ternyata sholat itu ya benar-benar ya kerasa kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu dekat loh. Allah yang mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah. Kalau seandainya hamba-hambaku bertanya tentang aku, katakan bahwa aku itu dekat. Fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Dekat, kedekatan Allah bisa kita rasakan. Tentunya bukan kedekatan jasmani, tetapi kedekatan rohani yang sifatnya ruh kita. Kita merasa kedekatan kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa dekat, berkeluh kesah kepada Allah, tidak memikirkan kepada selain Allah. Orang yang semacam itu, maka dia akan menikmati sholatnya. Dan ini sudah jelas di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Siapa orang yang khashi'in? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sesungguhnya sholat itu berat. Allah bilang sholat itu berat. Jadi kalau kita ngerasa, oh sholat saya masih berat, wajar. Memang ente levelnya masih berat. Tapi jangan ditinggalkan. Itu aja. Wajar kalau ngerasa berat. Kenapa? Kata Allah, memang sholat itu berat. Kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Kalau udah khusyuk, ngerasa sholatnya enak. Ngerasa sholatnya nikmat, ngerasa sholatnya indah. Itu kalau udah khusyuk. Khusyuk itu bagaimana? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yang mereka itu yadhunnun. Yadhunnun di sini artiannya bukannya mengira, menyangka, tetapi meyakini. Aiqanu, karena kalimat dalam bahasa Arab ada kalimat dhann. Dhann itu kalau diartikan kata namanya prasangka. Tapi di dalam beberapa lafaz di dalam Al-Quran kalimat dhann ma'nahul yaqin, artinya keyakinan. Yang mereka punya keyakinan bahwa mereka akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.
annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, dan dia akan kembali kepada Allah. Bagi mereka yang imannya kuat, berarti gitu loh bahasanya. Kalau imannya kuat, salatnya khusyuk, salatnya nikmat, itu arti. Nah, pertanyaannya sekarang kita bagaimana? Sudahkah kita merasakan manisnya, keindahannya salat atau belum? Waduh, belum, masih susah, masih memaksakan diri. Bagus. Yang payah itu yang nggak pernah maksain diri, nggak pernah koreksi diri bahwa dia dirinya khusyuk atau enggak, salatnya benar atau enggak, dipikirkannya apa di dalam salat, dia nggak peduli. Yang penting saya salat, sudah salat aja udah untung. Nah, ini orang yang rugi, bukan untung. Ya, udah sholat aja untung pikirannya, berarti dia rugi. Kenapa? Karena dia tidak akan berkembang. Makanya seseorang hendaknya dia mikir, saya sholat, tapi sholat saya belum. Saya pengen lebih khusyuk. Bagaimana caranya? Tipsnya, caranya bagaimana? Melakukannya dengan baik, menghadirkan hati, bacaannya dihayati, lakukan setiap hari seperti itu. Insya Allah akan merasakan manisnya sholat. Kan kita pengen kalau kita takbir Allahu Akbar, nggak ada yang terlintas kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dunia semuanya jadi kecil karena kan kita mengucap Allahu Akbar. Tapi kadang kan lafaz tersebut nggak tembus ke hati. Lafaznya Allahu Akbar, ternyata dunia lebih besar, ternyata makhluk lebih besar, ternyata harta lebih besar, ternyata keluarga lebih besar, ternyata banyak yang lebih besar dari Allah. Tapi lafaznya Allahu Akbar belum sesuai. Lafaz dengan hati belum crop. Nah, makanya kalau sudah crop seperti itu, benar-benar apa yang dia ucapkan sama seperti apa yang dalam hatinya, maka dia akan merasakan keindahan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tadi kita sebutkan bahwa seorang itu hendaknya gembira atas taufik dan hidayah dari Allah atas perbuatan taat. Tetapi juga hendaknya dia memperhatikan qabulnya suatu amalan. Jangan sembarangan beramal, tetapi memperhatikan mana ciri-cirinya, mana syarat-syaratnya agar amalan tersebut diterima oleh Allah, dan selalu menganggap kecil amalan ibadahnya. Jangan anggap hebat deh, biasa-biasa aja. Sehebat apapun anggap kecil, karena belum tentu diterima. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, minta sama Allah untuk diterima apa adanya, gitu aja. Ya, kalau enggak repot kita. Ya, dikoreksi sama Allah amalan kita, takutnya keluarnya kosong. Ya, bukan dari maksiat kita disiksa, tetapi dari sifatnya kelihatannya taat kita disiksa karena keteledoran yang ada pada diri kita. Setelah itu mintalah sama Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk berbuat taat. Karena itu kan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka tuqa, Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Itu doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku meminta kepadamu petunjuk, huda, wat tuqa, dan aku meminta kepadamu ketakwaan. Minta sama Allah biar diberi petunjuk, diberi ketakwaan. Wal afafa wal ghina, dan kehormatan, terjaga dari perbuatan-perbuatan yang keji. Wal ghina, merasa cukup terhadap makhluk Allah, nggak perlu kepada orang. Ini doa singkat padat. Ya, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Tuh, permintaan tingkat tinggi ini loh sebenarnya. Lafadznya kecil tetapi maknanya dalam sekali. Minta petunjuk, minta takwa, minta terjaga dan terhormat, dijaga dari perbuatan yang keji, dan juga minta dijadikan orang yang nggak perlu, nggak butuh dengan orang, nggak butuh dengan manusia, hanya memerlukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka at-tuqa wal afaf, Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina, Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan petunjuknya kepada kita. Allah jadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan
kita orang-orang yang terhormat dan terjaga dari perbuatan-perbuatan yang keji. Allah jadikan kita orang-orang yang tidak membutuhkan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, hanya membutuhkan kepada Allah, hanya perlu kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tanzur ilaina fi hadhihi lailatul mubarakah. Ya Allah, pandanglah kepada kami semua yang hadir di tempat ini. Bersihkanlah kami dari semua dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Jagalah kami dari perbuatan maksiat. Jagalah kami dan jagalah keluarga kami dari bala bencana. Jagalah kami dari semua penyakit, daripada virus-virus yang menular, daripada hal-hal yang tidak kita, yang semua yang kita khawatirkan. Allahumma ya rabbal alamin, uhrusna bi'ainika allati la tanam. Jagalah kami dengan matamu dan pandanganmu yang tidak pernah tidur. Wa knufna bikanafika alladhi la yuram. Dan jagalah kami dengan penjagaanmu yang tidak pernah tembus ya rabbal alamin. Allahumma anzur ilaina fi hadhihi sa'ah. Ya Allah, pandanglah kepada kami semua di malam hari ini. Pandangan rahmatmu kepada kami, pandangan rahmatmu kepada keluarga kami, pandangan rahmatmu kepada sanak saudara kami. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, engkaulah yang maha pengampun, maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Tutup usia kami dengan membawa la ilaha illallah. Ketika kami masuk ke liang kubur, maka jadikanlah kuburan kami raudhatan min riyadil jannah, taman daripada taman surgamu ya Allah. Jadikanlah yang menemani kami adalah amal-amalan yang dikabulkan di sisimu ya Allah. Jauhkan semua daripada dampak perbuatan maksiat kami ya Allah. Dan apabila kami dibangkitkan, jadikanlah kami dibangkitkan dekat dengan Nabi Muhammad. Jangan jauhkan kami dari Nabi Muhammad. Jangan engkau sesatkan kami sehingga kami tidak menemukan Nabi Muhammad. Jadikan kami di bawah naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Nabi Muhammad. Jangan haramkan kami untuk memandang wajah Nabi Muhammad. Jangan haramkan kami untuk kami bisa dekat dengan Nabi Muhammad. Jangan jadikan dosa-dosa kami, perbuatan-perbuatan kesalahan kami menjadi penghalang kami dekat dengan Nabi Muhammad. Karena kami yakin nanti di akhirat nanti, apabila kita tidak melihat kepada wajah Nabi Muhammad, maka api nerakalah yang kita akan lihat. Ya Allah, jangan haramkan kami, jangan jauhkan kami, jangan jauhkan kami semua dan keluarga kami dari dekat dengan Nabi Muhammad. Izinkan kami mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Jadikan kami bisa mendampingi Nabi Muhammad di dalam Firdausul A'la, di dalam surga yang paling tinggi ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.